Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas 2 Mekah dan juga kelas 2 Madinah, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melakukan pengayaan di tema yang ketujuh. Tema yang ketujuh ini akan teman-teman lakukan penilaian akhir semesternya itu besok ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya, selama beberapa hari ini dari tanggal 3 sampai tanggal 11 tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang ada di tema 7 sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Ustadzah buat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke materi yang pertama yaitu PPKN. Nah, untuk PPKN kita akan banyak berbicara tentang toleransi ya teman-teman. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan juga menghargai orang lain. Nah, toleransi ini terjadi karena kita itu sebagai manusia sangat banyak sekali mempunyai perbedaan. Dari mulai jenis kelamin, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Dari warna kesukaan, bisa juga dari hobi, dari kartun kesukaan, bisa juga dari perbedaan daerah asalnya, tempat wisata kesukaan, dan juga agama. Nah, ngomong-ngomong tentang agama, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama jelas Islam. Nah, kalau Islam, tempat ibadahnya itu ada di masjid. Yang kedua ada Kristen. Kristen itu tempat ibadahnya di gereja. Lalu yang ketiga ada Katolik. Katolik juga ibadahnya di gereja. Hindu itu di pura. Lalu Buddha itu di wihara, dan yang terakhir ada Konghucu, yaitu di kelenteng. Nah, banyak hal yang mengharuskan kita untuk bersikap toleran atau saling menghargai kepada orang lain. Khususnya jika teman-teman ada di sekolah, berarti teman-teman harus saling menghargai kepada teman-teman yang lainnya. Lalu, apa sih manfaat dari saling menghargai? Banyak sekali manfaatnya, diantaranya dapat mempererat persaudaraan atau juga persahabatan, lalu menciptakan kerukunan. Nah, ketika kita hidup rukun, pasti kita akan merasakan nyaman dan juga tentram ya teman-teman. Lalu bagaimana jika tidak ada toleransi atau kita tidak saling menghargai nih teman-teman? Apa saja sih akibatnya? Ya, sudah jelas pasti akan banyak terjadi pertengkaran di mana-mana. Karena kita masing-masing memaksakan keinginannya kita masing-masing, atau kata lainnya itu kita menjadi manusia yang egois, ya. Ketika terjadi pertengkaran juga pasti kita hidup tidak akan nyaman ya teman-teman. Hidupnya tidak akan nyaman. Nah, selanjutnya contoh sikap yang mencerminkan persahabatan. Nah, teman-teman sudah tahu pasti nih, banyak sekali contohnya. Di antaranya ada saling menghargai terhadap perbedaan, terus bermain dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman, lalu saling tolong-menolong, saling memberi semangat, dan juga misalnya temannya ada yang salah, kita harus menegur dan juga mengingatkannya. Nah, sekarang kita akan berbicara contoh sikap di rumah ya, yang mencerminkan tentang kebersamaan di rumah. Ya, contohnya banyak sekali, misalnya membantu ayah atau bunda di rumah, bermain bersama kakak atau adik,
ya, tidak boleh yang menjadi kakak nakal sama adiknya. Lalu juga melakukan kegiatan bersama dengan keluarga, misalnya beribadah bersama, makan bersama, atau juga kegiatan lainnya. Nah teman-teman, kalau kita sudah bisa melakukan toleransi atau saling menghargai dan menghormati kepada orang lain, terutama seperti teman-teman dengan teman lainnya, itu pasti kita nantinya akan bisa mempunyai banyak teman karena kita selalu berbuat baik. Nah, setelah PPKN, sekarang kita akan mengulas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dibahas di tema 7 itu adalah tentang dongeng dan kata sapaan. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang dongeng. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami tentang dongeng. Di antaranya, bahwa dongeng itu merupakan cerita yang sifatnya itu khayalan. Berarti dongeng itu ceritanya tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng yang kita pelajari sekarang itu adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan. Pasti nih teman-teman sudah tahu semua namanya. Dongeng yang menceritakan tentang hewan namanya adalah fabel. Betul sekali. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan. Nah, hewan dalam cerita fabel itu berperilaku seperti manusia. Nah, ketika teman-teman membaca dongeng, teman-teman harus memahami beberapa hal. Di antaranya yang pertama, siapa tokoh yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Berarti di situ tokohnya siapa saja. Dan juga jangan lupa bagaimana sifat dari tokoh tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua adalah tempatnya, tempat dan waktu kejadian cerita tersebut ada di mana dan juga kapan. Nah, selanjutnya adalah isi ceritanya tentunya. Isinya berarti teman-teman harus paham apa yang terjadi di dalam dongeng tersebut. Dari awal sampai akhir yang terjadi itu apa. Lalu, terakhir adalah pesan moral. Nah, pesan moral di sini itu berisi tentang nasihat yang baik tentunya untuk kita yang membaca. Biasanya pesan moral itu berisi tentang misalnya kita harus selalu bersikap jujur, saling tolong-menolong, saling menyayangi, dan juga sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata sapaan. Kata sapaan ini digunakan untuk menyapa orang lain ya tentunya teman-teman. Kata sapaan ini juga harus diucapkan dengan bahasa yang sopan ya. Tidak boleh dengan bahasa yang mengejek. Apalagi ketika menyapa temannya, tidak boleh ya teman-teman. Contoh dari kata sapaan itu banyak sekali. Ada ayah, ibu, bunda, kawan, misalnya dok, atau guru, atau kakek, nenek, kelinci, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya teman-teman. Sekarang kita ke contoh dari kata sapaan teman-teman. Ustadzah ada beberapa kalimat dan silahkan teman-teman bisa menebak yang mana yang merupakan kata sapaannya. Kalimat yang pertama, itu ide yang sangat bagus kelinci. Nah, gampang sekali ya teman-teman. Kata sapaannya di sini adalah kelinci. Betul sekali yang sudah menebak kelinci atau menjawab kelinci. Kalimat yang kedua, ibu sedang apa? Nah, ini juga sangat mudah. Kata sapaan yang ada di kalimat ini adalah ibu. Kalimat yang terakhir, hei kuda temanku, sudah lama kita tidak bertemu. Nah, ini juga mudah sekali. Kata sapaan di kalimat ini adalah kuda.
Pembahasan yang selanjutnya adalah pembelajaran matematika. Nah, matematika di tema 7 ini, teman-teman hanya belajar tentang pecahan. Yang pertama adalah bagaimana cara membaca pecahan ya teman-teman. Teman-teman silahkan perhatikan. Ada angka 1, di bawahnya ada angka 2. Bagaimana cara membaca pecahan ini? Caranya adalah gampang sekali. Teman-teman juga pasti sudah pada tahu semuanya. Pecahan ini dibaca adalah setengah atau juga bisa 1/2. Selanjutnya, ada angka 1, di bawahnya ada angka 3. Pecahan ini dibaca sepertiga atau 1/3. Yang terakhir, ada angka 1, di bawahnya ada angka 4. Nah, pecahan ini dibaca 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, menentukan pecahan. Nah, teman-teman, Ustadzah punya bangun persegi panjang. Persegi panjang ini terdiri dari 3 bagian. 2 bagian berwarna putih dan 1 bagian berwarna biru. Sekarang kita akan menentukan pecahan dari bagian yang berwarna biru. Nah, tadi Ustadzah sudah sebutkan bangun ini terdiri dari 3 bagian, sedangkan yang berwarna biru hanya 1 bagian. Sehingga yang berwarna biru itu bisa kita lambangkan dengan pecahan 1/3. 1 bagian yang berwarna biru dari 3 bagian keseluruhan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini Ustadzah punya gambar persegi yang Ustadzah sudah bagi menjadi 4. Yang 3 bagian berwarna putih, sedangkan 1 bagian lainnya berwarna hijau. Sekarang kita akan menentukan pecahan dari bagian yang berwarna hijau ini, teman-teman. Nah, Ustadzah yakin di rumah sudah banyak yang menebak nih. Coba kita koreksi jawabannya betul atau salah. Bagian yang berwarna hijau ini yaitu menunjukkan pecahan 1/4. Mengapa 1/4? Karena bagian yang berwarna hijau ini 1 dari 4 bagian ini hanya 1, sedangkan 4 ini adalah 4 bagian yang ada di persegi ini, teman-teman. Sekarang Ustadzah punya lingkaran. Sudah Ustadzah bagi menjadi 2 bagian, ya. Menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang satu berwarna biru dan satu berwarna putih. Lalu, bagian pecahan yang berwarna biru itu menunjukkan pecahan berapa, teman-teman? Betul sekali, menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Selanjutnya, menentukan nilai pecahan. Nah, Ustadzah punya gambar becak. Silahkan teman-teman hitung terlebih dahulu becaknya ada berapa. Sudah ya? Ada 8 becak. Lalu pertanyaannya, setengah dari jumlah becak di atas adalah kita akan hitung setengah dari 8 becak ini, teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan menggunakan pembagian. Dari 8 becak ini, nanti kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Karena yang ditanyakan adalah setengah. Nah, jadi kita bagi dengan angka 2. Yang belum hafal pembagian, boleh teman-teman menggunakan pengurangan berulang ya teman-teman. Boleh coret-coretan, boleh sekali. Caranya seperti biasa kalau pengurangan berulang. 8 dikurangi 2 sampai nanti teman-teman mendapatkan 0. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, 0. Jadi kita hitung angka 2-nya ada berapa? Ada 4.
Berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Mudah ya teman-teman? Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan untuk pembelajaran SPDP. Nah, SPDP ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang bunyi lemah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bunyi lemah. Bunyi lemah itu berarti bunyinya itu terdengarnya sangat pelan ya teman-teman, tidak keras. Contohnya ada langkah kaki, ada suara bisik, ada juga suara jentik jari. Selanjutnya ada bunyi kuat. Berarti bunyi ini terdengarnya keras seperti itu. Contohnya ada suara trompet, lalu suara peluit, juga ada suara lonceng. Selanjutnya ada bunyi panjang. Nah, bunyi panjang ini berarti bunyinya itu lama terdengarnya, seperti itu teman-teman. Contohnya ini, ada deru pesawat. Kalau pesawat sedang berjalan, bunyinya panjang. Lalu ada dering telepon. Selanjutnya ada sirine dari mobil polisi. Selanjutnya bunyi pendek. Nah, bunyinya ini berarti sangat singkat. Seperti ketukan palu, balon yang meletus, air yang menetes. Selanjutnya kita akan membahas tentang tari kijang. Nah, sedikit informasi, tari kijang itu berasal dari Jawa Barat. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kostum yang digunakan oleh penarinya. Ada seperti tanduk ya, tanduk kijang seperti ini teman-teman. Ini menjadi ciri khasnya. Nah, di dalam gerakan tari kijang ini ada 3 gerakan dasar yang harus teman-teman pahami. Coba kita lihat bersama-sama. Gerakan yang pertama. Nah, teman-teman perhatikan posisi tangan dan juga kakinya ya teman-teman. Tangannya ini berada di kepala, di atas, di samping kepala. Nah, itu artinya si penari itu melakukan gerakan berlari kecil ke arah depan. Ini lihat tanda panahnya. Dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk kijang, dengan pandangannya lurus ke depan. Selanjutnya yang kedua. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Si penari ini sedang melompat ke kanan dan juga ke kiri. Melompat ke kanan ke kiri. Dengan posisi tangannya lurus, jarinya membuka. Ya, jarinya membuka. Lalu posisi badannya itu bungkuk. Paham ya? Yang ketiga, itu, nah ini, menggerakkan tangan ke samping kanan dan juga ke kiri dengan posisi kaki jongkok seperti pada gambar ini. Teman-teman bisa ya membedakan karena dari 3 gerakan dasar itu sangat berbeda ya teman-teman. Selanjutnya, tentang gambar imajinatif atau gambar imajinasi. Nah, yang perlu teman-teman pahami, gambar imajinasi ini adalah gambar yang bersifat khayalan ya teman-teman. Dari berbagai macam gambar imajinasi, kita akan mencoba melihat beberapa gambar dan juga kita akan menentukan tema dari gambar tersebut. Contohnya yang pertama, ini. Nah, ada gambar imajinasi ini, kira-kira ini adalah temanya tentang apa ya teman-teman? Ya, ini adalah contoh gambar imajinasi dengan tema transportasi. Ya. Lalu yang kedua, ini dia. Temanya adalah luar angkasa. Yang ketiga, ini tentang pemandangan atau tentang alam. Selanjutnya, ada contoh seni rupa 2 dimensi.
Nah, teman-teman sepertinya sudah sangat paham dengan seni rupa 2 dimensi ini. Biasanya seni rupa 2 dimensi ini hanya bisa kita lihat saja, dinikmati dengan cara dilihat saja. Contohnya ada lukisan, ada juga gambar, dan ada juga foto. Lalu, contoh seni rupa 3 dimensi. Nah, kalau seni rupa 3 dimensi ini bisa kita nikmati dengan cara, misalnya kita pegang. Nah, itu akan terasa ada bentuknya seperti itu, teman-teman. Contohnya ada guci, juga ada vas bunga, dan juga ada patung. Selanjutnya, kita berbicara tentang bahan alam dan bahan buatan. Yang pertama, bahan alam dulu. Ada biji-bijian, pasir, kerang. Lalu bahan buatan, ada kertas, plastik, dan juga kain. Nah, teman-teman juga pasti sudah memahami apa perbedaan dari bahan alam dan bahan buatan. Kalau bahan alam itu sudah jelas, bahan itu benar-benar dari alam, tidak ada campuran apapun. Sedangkan kalau bahan buatan, dia itu sudah dicampur dengan bahan lainnya, bisa bahan kimia dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengulas materi PJOK, teman-teman. Pembahasan yang pertama adalah mengenai gerak berjalan dan berlari di air. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri dan juga gambar yang ada di sebelah kanan, teman-teman. Sangat jelas perbedaannya antara gerak berjalan dan juga berlari. Teman-teman juga pasti masih ingat bagaimana perbedaannya? Teman-teman silahkan perhatikan kakinya. Ketika berjalan itu, kakinya itu perlahan, tetapi ketika berlari, kakinya itu dipercepat. Jadi sudah jelas yang di sebelah kiri adalah gerak berjalan dan yang di sebelah kanan adalah gerak berlari. Yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman melakukan kegiatan di dalam air adalah teman-teman harus menggunakan kolam yang dangkal, ya. Tidak boleh menggunakan kolam yang dalam, karena itu akan membahayakan teman-teman semua. Bahasan yang kedua yaitu tentang gerak lokomotor. Ustadzah yakin sekali teman-teman sudah sangat paham, karena ini sudah dipelajari dari kelas 1. Gerak lokomotor yaitu gerak yang berpindah tempat. Nah, contohnya juga sama, ada berjalan, berlari, berenang, juga melompat. Lalu selanjutnya ada gerak non-lokomotor. Ini kebalikannya dari gerak lokomotor. Berarti gerak non-lokomotor ini gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya adalah ketika teman-teman melakukan pemanasan ketika sebelum olahraga. Nah, itu banyak sekali gerak non-lokomotor yang teman-teman lakukan. Misalnya seperti ini, menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Selanjutnya adalah gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini. Ada anak yang di sebelah kiri dan ada anak yang di sebelah kanan. Teman-teman perhatikan masing-masing ya. Kita mulai dari anak yang di sebelah kiri dulu ya, teman-teman. Anak yang di sebelah kiri itu, dia itu melakukan melempar atau menangkap bola, teman-teman. Ya, betul sekali. Dia itu sedang melempar bola. Anak yang di sebelah kiri itu melakukan kegiatan melempar bola. Sedangkan anak yang di sebelah kanan, dia itu menangkap bola. Nah, sangat mudah sekali untuk dibedakan ya teman-teman. Ustadzah yakin teman-teman juga sudah sangat paham. Selanjutnya adalah gerakan pemanasan. Nah, pemanasan ini dilakukan ketika teman-teman sebelum melakukan olahraga. Tentunya manfaatnya banyak sekali.
supaya otot-ototnya tidak tegang dan tidak terjadi cedera saat olahraga. Gerakan pemanasan juga banyak sekali ya teman-teman, tadi sudah Ustazah sebutkan di depan. Dan ini beberapa contohnya juga seperti menekuk lutut, menekuk kaki, dan lain sebagainya. Meliukan tubuh, begitu. Selanjutnya adalah contoh permainan di dalam air. Nah, Ustazah yakin nih teman-teman pasti suka sekali ketika teman-teman bermain di air, ketika teman-teman sedang berada di kolam renang. Banyak sekali contoh permainan yang ada bisa dilakukan di dalam air. Beberapa contohnya adalah teman-teman bisa bermain pinguin dan singa laut, lalu bermain menjaring ikan, dan juga bermain pipa sumur. Nah, demikian yang dapat Ustazah sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kemudahan dalam mengerjakan PAS ya selama PAS ini. Amin ya robbal alamin. Dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.